Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit pengalaman dan mengangkat sebuah topik yang menarik, yaitu mengenal jenis-jenis perlengkapan yang ada pada setiap organisasi, di mana video tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari video sebelumnya yang berjudul komponen-komponen pembentuk organisasi, di mana komponen-komponen pembentuk organisasi akan ditampilkan di akhir video ini. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa dinyalakan bel deringnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya. Dan jika ada saran yang bersifat membangun, diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Pada setiap organisasi, baik itu organisasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan juga organisasi kemahasiswaan, dan juga organisasi-organisasi lainnya, tentunya tidak terlepas dari perlengkapan-perlengkapan organisasi yang akan menunjang proses pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap organisasi, dan juga untuk mengambil proses pengambilan keputusan seperti melalui rapat atau musyawarah yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Dan berikut ini adalah contoh secara umum dari jenis-jenis perlengkapan yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh setiap organisasi, sebagaimana yang tersirat atau tergambarkan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi, yaitu yang pertama adalah perlengkapan pelaksanaan acara. Perlengkapan pelaksanaan acara adalah salah satu faktor penunjang dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, seperti pelaksanaan kegiatan pembukaan acara, pelaksanaan kegiatan penutupan acara, dan juga proses pelaksanaan kegiatan seperti kegiatan seminar, lokakarya, dan juga proses pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi melalui pelaksanaan musyawarah besar atau KMUS, dan juga melalui pelaksanaan rapat anggota oleh setiap organisasi. Adapun jenis-jenis perlengkapan pelaksanaan acara, yaitu yang pertama adalah lagu kebangsaan, kemudian yang kedua adalah bendera kebangsaan, kemudian yang ketiga adalah mars organisasi, kemudian yang keempat adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap organisasi, yang kelima adalah bendera organisasi, dan yang keenam adalah palu sidang. Keenam jenis perlengkapan pelaksanaan acara tersebut penggunaannya disesuaikan dengan susunan acara pelaksanaan kegiatan. Adapun contoh susunan acara pelaksanaan kegiatan telah kita bahas melalui video-video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Sehingga dengan berpedoman pada susunan acara seperti dengan berpedoman pada susunan acara pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, maka diperlukan beberapa jenis perlengkapan pelaksanaan acara seperti lagu kebangsaan, bendera kebangsaan yang digunakan pada saat acara pembukaan dalam agenda acara kebangsaan, dan juga diperlukan perlengkapan-perlengkapan lainnya seperti mars organisasi, bendera organisasi, dan juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi
yang digunakan pada saat pelaksanaan acara pembukaan dalam agenda acara organisasi. Selain itu digunakan juga perlengkapan-perlengkapan lainnya seperti palu sidang, di mana palu sidang ini biasanya diserahkan kepada steering komite pada saat pelaksanaan pembukaan acara musyawarah besar atau rapat anggota yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, yang selanjutnya akan digunakan oleh steering komite dalam proses pelaksanaan persidangan selanjutnya. Yang kedua adalah perlengkapan musyawarah pengambilan keputusan. Melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap organisasi diatur tentang jenis-jenis perlengkapan pengambilan keputusan yang selanjutnya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan pelaksanaan mekanisme oleh setiap organisasi. Yang pertama adalah musyawarah besar atau rapat anggota yang merupakan salah satu perlengkapan pengambilan keputusan yang ada pada setiap organisasi, di mana melalui pelaksanaan MUBES atau rapat anggota yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, mengatur tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi, dan juga pembubaran organisasi. Yang kedua adalah rapat organisasi. Perlengkapan musyawarah pengambilan keputusan yang lainnya sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi adalah rapat organisasi, di mana jenis-jenis rapat organisasi dapat berbentuk rapat koordinasi, rapat konsolidasi, dan juga rapat evaluasi, dan juga rapat-rapat lainnya. Sebagai salah satu contoh adalah ketika organisasi tersebut memerlukan adanya keaktifan seluruh pengurus dan juga seluruh anggota yang tergabung pada setiap organisasi, maka organisasi tersebut dapat melaksanakan rapat melalui rapat konsolidasi. Yang ketiga adalah musyawarah luar biasa atau musruk. Musyawarah luar biasa atau musruk adalah juga merupakan perlengkapan pada setiap organisasi sebagaimana yang telah diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi. Pelaksanaan musyawarah luar biasa atau musruk tersebut dilaksanakan jika dipandang perlu adanya pembaharuan kepengurusan yang tidak aktif atau vakum selama periode kepengurusan, sehingga pelaksanaan musyawarah luar biasa tersebut dilaksanakan sebelum berakhir periode kepengurusan pada setiap organisasi, dan melalui musyawarah luar besar atau musruk yang dilaksanakan oleh setiap organisasi tersebut memungkinkan adanya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi. Jenis perlengkapan organisasi yang ketiga adalah perlengkapan sekretariat. Perlengkapan sekretariat pada setiap organisasi adalah suatu hal penting karena dengan adanya perlengkapan sekretariat organisasi tersebut akan memberikan gambaran tentang ciri khas, identitas, dan juga akan menggambarkan tentang keberadaan oleh setiap organisasi. Adapun jenis-jenis perlengkapan sekretariat pada setiap organisasi terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah atribut kebangsaan seperti bendera kebangsaan dan juga dasar negara serta atribut-atribut kebangsaan lainnya. Kemudian yang kedua adalah atribut organisasi seperti bendera organisasi dan juga moto organisasi serta lambang dan logo organisasi serta struktur organisasi. Oleh karena itu, dengan adanya perlengkapan sekretariat organisasi tersebut tentunya akan mempermudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang keberadaan, ciri khas, dan identitas dari setiap organisasi. Sehingga dapat kita melihat bahwa terdapat 3 jenis perlengkapan organisasi, yaitu yang pertama adalah perlengkapan pelaksanaan acara, kemudian yang kedua adalah perlengkapan musyawarah pengambilan keputusan, kemudian yang terakhir yang ketiga adalah perlengkapan sekretariat.
Seketika jenis perlengkapan organisasi tersebut mempunyai peran penting dalam rangka pelaksanaan mekanisme organisasi sebagaimana yang telah diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arang yang melintang, maka kesempatan berikutnya kita akan sharing dan mengangkat topik yang menarik, yaitu mekanisme pengambilan keputusan organisasi. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.